Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang cerah ini Allah berikan kita nikmat untuk dapat kembali berkumpul melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim yang senantiasa kita rutinkan di setiap malam Ahad. Yang pada malam hari ini kita lanjutkan pada halaman 34. Masuk pada fasal tentang tawakal. Kita ulang sedikit bacaan kita pada pekan yang lalu. Man syaghala qalbahu birrizqi minal quti wal kiswati qallama yatafarragha li tahsili makarimal akhlaqi wa ma'aliyal umuri. Makarimil akhlaqi wa ma'alil umuri. Itu yang kemarin kan? Siapa yang menyibukkan hatinya untuk mencari rezeki, baik itu makanan maupun pakaian, maka berkuranglah kesibukannya, berkuranglah waktunya untuk mencari kemuliaan akhlak dan urusan-urusan yang tinggi. Itu yang kemarin ya. Baik, kita lanjutkan. Qila da'il makarima la narhal li bughyatiha. Qila da'il makarima la narhal li bughyatiha waq'ud fa innaka anta at-ta'imu wal alkasi. Da'il makarima, tinggalkanlah perkara-perkara yang mulia itu. Al-makarim, tinggalkan kamulah yang mulia-mulia itu. La narhal li bughyatiha, la narhal li bughyatiha. Oh, bukan la narhal, la tarhal. Ya, la tarhal li bughyatiha. Jangan kau menuju, jangan kau berjalan untuk mencapainya. La tarhal, jangan kau mencapai, jangan kau berjalan li bughyatiha, untuk mencapainya. Waq'ud, duduk sajalah engkau.
duduk aja lah gitu. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, anta at-ta'imi al-kasim, engkau ada yang memberi makan dan ada yang memberikan pakaian. Engkau memiliki makanan dan memiliki pakaian. Ini kalimat apa ini? Menyuruh tapi melarang. Ya kan? Da'il makarim, mencari ilmu itu kan perkara yang mulia itu kan. Mencari ilmu, belajar, beribadah, berzikir, baca buku, mengulang hafalan, murajaah, itu perkara mulia. Tapi kalau tak sungguh-sungguh, kalau tak serius, da'il makarim. Kalau memang tak mau kau mencapai yang mulia itu, da'il makarim, tinggalkan sajalah. Ada di Quran juga bahasa seperti itu kan. If'al ma syi'ta, kerjakanlah apa yang kau mau. Itu bukan menyuruh itu kan. Itu menyuruh apa tidak? Ustaz boleh begini, suka hati lah. Kalau dibilang Ustaz gitu, artinya apa itu? Menyuruh apa melarang? Nah, kerjakanlah. Itu menyuruh apa melarang itu? Menyuruh. Nah, kerjakanlah. Nah, suka hati lah. Buatlah. Itu menyuruh melarang itu. Melarang itu kan. Kalau tak mau dilarang, taatilah, kerjakanlah. Itu melarang menyuruh itu. Melarang itu kan. Nah, coba kan. Da'il makarim, tinggalkan aja lah. Kalau memang tak mau mencari, kalau memang tak mau susah, kalau memang tak mau menjalani kesulitan, tak mau bersusah payah, tinggalkan aja lah yang mulia-mulia ini. Tak usah khawatir. Ada juga pakaianmu, ada juga makananmu, ya kan? Kalau tak mau bersusah payah mencari ilmu, kalau tak mau susah payah, kalau tak mau berniat menjadi hafiz, kalau tak mau menjadi orang yang alim, udahlah, pulang aja ke rumah. Tetap juga dikasih makan oleh emak, tetap juga dikasih pakaian, ya kan? Nah, kira-kira begitu. Kalau memang tak mau belajar, udah tinggal aja, balik ke rumah. Karena di rumah ada juga yang mengkasih makan, ada juga yang memberi pakaian. Itu menyuruh atau melarang itu? Itu menyuruh kita untuk tetap belajar, bukan menyuruh pulang nih kan. Kalau udah pulang aja lah. Apa lagi di pesantren, kalau tidur aja kerja. Itu menyuruh atau melarang itu? Itu menyuruh bangkit, jangan tidur aja, bukan menyuruh pulang. Qala rajulun liman suri al-Hallaj, berkata seorang kepada Mansur al-Hallaj, Ausini, berikan aku satu wasiat. Ada orang berkata pada Mansur al-Hallaj, Ausini, berikan aku satu wasiat, satu nasihat, satu pesan. Faqala, maka ia berkata, maksudnya Mansur al-Hallaj menjawab, nafsuka illam tashghalha shaghalatka. Oke. Hiya nafsuka illam tashghalha shaghalatka. Jiwamu itu, dirimu itu, katanya, illam tashghalha, kalau tak kau sibukkan dia, syaghalatka, maka kau akan disibukkannya. Illam tashghalha
syaghalatkan. Kalau tak kau sibukkan dia, kau akan dibuatnya sibuk. Maksudnya bagaimana ini? Diri kita ini Ananda, kalau tak kita sibukkan dengan yang baik-baik, sibuk juga dia. Sibuk dengan yang buruk-buruk. Kalau tak kita isi dengan dia dengan yang belajar, sibuk juga dia. Sibuk dengan main-main, sibuk dengan bercerita, sibuk dengan hal yang tak ada maknanya. Habis juga waktu itu kan. Kalau waktu diri kitanya akan sibuk. Ada aja kegiatannya kan. Kalau tak kita isi dia jangan belajar, kita isi jangan main-main. Kan gitu kan. Kalau malam Ahad nih kita tak sibukkan dengan mengaji, kan sibuk juga kita. Apa sibuknya? Main-main, bercerita, lari ke sana kemari, ya kan? Tidur-tiduran. Kan ada juga kesibukannya kan? Illam tashghalha syaghalatka. Kalau tak kau sibukkan dia, diri kita ini buatnya sibuk. Kalau kita tak isi dia dengan yang baik, maka diisi syaitan dengan yang buruk-buruk. Hati kita ini begitu. Kalau tak kita isi dia dengan yang baik, maka diisi syaitan dengan buruk. Tak kita isi dia dengan hafalan, murojaah, memikirkan pelajaran, maka diisi juga dengan tak memikirkan apa-apa. Ya kan? Tak apa saya pikirkannya. Dipikirkannya seng, dipikirkannya dinding, dipikirkan semua dipikirkannya, tak perlu. Illam tashghalha syaghalatka. Kalau tak kau sibukkan dirimu dengan belajar, disibukkan syaitan kita dengan main-main. Kalau tak kau sibukkan dia dengan murojaah, sibuk juga. Ada juga kegiatan yang lain, ya kan? Maka isi waktunya, isi kegiatannya, isi dirinya dengan yang baik-baik. Illam tashghalha syaghalatka. Kalau kau sibukkan dia, kau yang dibuat sibuk. Fayambaghi, maka mesti likulli ahadin, bagi setiap orang, ay yashghala nafsahu bi a'malil khair, bahwasannya mensibukkan dirinya bi a'malil khair, dengan amal-amal baik, hatta la tastaghala nafsuhu bihawahu, sehingga tidak disibukkan dirinya dengan hawa nafsunya. Jadi kalau tak kita sibukkan dengan mengulang, sibuk juga dengan main, bercerita, tiduran, datanglah pikiran-pikiran buruk. Ya, tapi kita sibukkan dengan mengulang hafalan, hafalku dapat ini. Dulu aku di rumah, dulu aku di masjid mengulang hafalan, sibuk dengan bikin yang baik-baik. Ini pakaian dah kotor, waktu dah hari Sabtu, kalau besok Minggu nyuci nanti tak kering pula, nyuci dia, cucinya pakaian, sibuk, ada kegiatannya, nyuci pakaian, nyusun, bersihkan lemari, nyapu kamar, merapikan tempat tidur, mengulang hafalan, menyusun buku, murojaah hafalan, mengambil hafalan, ada kegiatannya. Kalau tak kita sibukkan, syaghalatka. Sibuk juga. Sibuk apa? Pindah kamar sana, bercerita, pindah kamar sini, segala macam, berangkat ke sana. Kemudian di jalan-jalan itu kan datang sana, tak jelas. Pakaiannya kotor juga, kamarnya berserak juga, ya kan? Tiba-tiba hari Senin datang. Kenapa tak pakaian basah? Kenapa pakaian kotor? Ada pula kotor pakaian hari Seninnya. Padahal Senin Selasa dipakai, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu. Hari Seninnya masih kotor pakaiannya. Berarti tak disibukkannya dirinya. Orang yang tak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, disibukkan juga dengan hal buruk. Nah, jadi Ananda itu, ya, catat itu. Kalau kau tak sibukkan dengan yang baik, sibuk juga kau. Sibuk dengan yang buruk-buruk. Kau tak sibukkan dengan mengulang, sibuk juga. Sibuk dengan main-main. Kau tak sibukkan dengan merapikan kamar, sibuk juga. Sibuk dengan golek-golek tidur-tidur. Illam tashghalha syaghalatka. Fayambaghi likulli ahadin ayashghala nafsahu bi'amalil khair. Hendaklah tiap orang itu sibukkan, isi waktunya menyibukkan dirinya dengan yang baik-baik. Yang baik itu apa? Yang baik itu segala hal,
membersihkan kamar, menyapu kamar, merapikan lemari, menyusun buku, menyuci baju, menggosok baju, apa lagi? Menutup pintu masjid malam, apalagi menutup gerbang, mengingatkan adik-adik yang keliru. Itu sibuk yang baik-baik. Karena sesungguhnya kita pasti akan sibuk. Kalau tak sibuk dengan baik, sibuk dengan yang buruk. Kalau tak sibuk dengan yang baik, sibuk dengan yang tak bermanfaat. Nah, nasihat untuk kita semua ini ya. Wala yahtammal 'aqilu li amri dunya. Wala yahtammal 'aqilu li amri dunya. Izin ini tempat air minum siapa? Tempat air minum siapa? William, bersih. Ambil gas air minum. Haus sekali, Ustaz. Lupa minumnya. Janganlah wala yahtamal 'aqil ya. Janganlah orang yang berakal itu apa istilahnya? Khawatir di amri dunia, pada urusan dunia. Walah tamal, janganlah mengkhawatirkan, janganlah khawatir orang yang berakal li amri dunia, untuk urusan dunia. Li'annal hamma wal huzna la yaruddu musibah wa la yanfa'. Karena sesungguhnya kekhawatiran, kesedihan tidak menolak musibah dan juga tidak bermanfaat. Bal yadurrul qalba wal aqla wal badana. Bahkan dia merusak hati, merusak akal, dan merusak badan. Bersih ini kan? Tak batu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berakal tidak perlu dia khawatir pada urusan dunia. Kenapa? Tak perlu dia takut, khawatir, sedih kalau urusan dunia. Kenapa katanya? Karena kekhawatiran, kesedihan pada hal yang sifatnya duniawi la yaruddu musibah wa la yanfa'. Khawatir kita, kekhawatiran itu tidak menghilangkan musibah. Takut kita, sedih kita pada hal duniawi, kalau kita takut sedih, tidak musibah itu menjadi hilang. Bahkan kesedihan, ketakutan, kekhawatiran itu merusak hati, mengganggu pikiran, menyakiti badan. Apa misalnya? Contohnya, nanti kalau aku nanti tamat sekolah, cuman aku kuliah. Orang tuaku pesantren ini pun payah, susah dia membiayai. Adikku banyak yang mau dibiayai. Lalu cuman aku kuliah nanti. Mau agaknya tak kuliah nanti. Khawatir dia, sedih dia. Kenapa lah aku begini? Ya kan? Jangan takut, ya kan? Jangan sedih, jangan khawatir. Khawatirlah kita misalnya. Apakah kekhawatiran itu bisa menghilangkannya? Tidak juga kan? Kalau kita sedih dengan keadaan, apakah kesedihan kita menghilangkan keadaan, menghilangkan? Tidak. Tetap juga terjadi kan? Kekhawatiran, kesedihan, bahkan kekhawatiran itu membuat kita menjadi sedih, membuat kita menjadi, hati kita menjadi gundah,
Bahkan tak sedikit orang yang karena gundah badannya menjadi sakit. Orang kalau udah gundah hatinya, orang kalau sedih hatinya badannya pun lemas, ya kan? Ada orang sedih badannya ceria, tak ada. Begitu sedih badannya pun lemas, ya kan? Nah, jadi jangan sedih, jangan takut, apalagi perkara dunia. Jangan takut. Siapa yang bilang? Nah, Syekh Al-Jarduzi bilang, orang yang berakal itu, orang yang penuntut ilmu itu tak takut dia, tak khawatir dia, tak sedih dia, apalagi perkara dunia. Kenapa? Kesedihannya, ketakutannya tak menghilangkan apapun. Kalau kita sedih, misalnya hilanglah sendal kita, lalu sedih kita sehari, besok sedih juga, Selasa sedih, Rabu sedih, Kamis sedih. Apakah sedih itu mendatangkan sendal? Apakah sedih itu mendatangkan yang sudah hilang? Kalau kita sedih, datang tidak yang hilang tuh? Kalau kita sedih, yang hilang itu datang apa tidak? Tak, tidak, malah datang, kan? Meninggal orang tua kita, ya Allah, sedih kita. Sedih. Minggu bulan ini sedih, bulan depan sedih, terus sedih. Apakah kesedihan itu menghidupkan lagi ayah mak kita? Tidak, kan? Tidak. Tak. Bal yadurrul qalba, bahkan itu bisa menyakiti hati kita. Udahlah, yang berlalu dah berlalu. Kita doakan kalau dia orang tua kita, kan? Kalau yang hilang dah, yang dah hilang dah. Patah tubuh hilang berganti, mati satu tumbuh 1000. Begitu kata patah, kan? Patah tumbuh, apa patah itu? Apa pepatah itu? Patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh 1000. Bunga tak setangkai, kumbang tak seekor. Patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh 1000. Jangan takut, yang hilang pasti berganti, ya kan? Yang mati akan hidup, yang akan ada gantinya. Yang patah akan bisa bersambung lagi. Jangan khawatir, karena kekhawatiran, kesedihan tidak menghilangkan apa-apa, hanya akan menyakiti diri, membuat rusak pikiran dan menyakiti badan. Apa? Apa? Kenapa keluar? Hah? Oh, lain kali tak perlu sampai mengganggu putus pengajian, ya kan? Lain kali izin ke mu'alimah aja langsung, ya? Cinta sesuatu yang serius sekali. Baik. Wa yahillu bi'amalil khair wa yahtammu li amril akhirah. Hendaklah dia mengisinya dengan amal-amal kebaikan. Wa yahtammu bi amril akhirah, dan dia memikirkan atau urusan akhirat. Li'annahu yanfa'u, karena sesungguhnya itu bermanfaat. Jadi tak perlu kita khawatir. Kalau sedih, misalnya sedih kita mengingat kedua orang tua kita, ya Allah, ayah makku bukan main dia membiayai aku sekolah. Matahari belum terbit, dia sudah berangkat berjualan. Matahari belum terbit, dia sudah berangkat kerja. Matahari sudah tenggelam, baru dia pulang. Berangkat matahari belum terbit, pulang matahari sudah tenggelam. Berangkat pagi, pulang petang, mencari rezeki. Lalu dia sisihkan untuk anak-anaknya. Kita pikirkan itu. Dia cari, dia belikan pakaian untuk anaknya. Kadang-kadang pakaiannya setahun cuma beli 2 pasang. Itu pun dibelinya cuma ketika hari raya.
Tapi untuk anaknya ada baju sekolahnya, baju Senin Selasanya, baju Rabu Kamisnya, baju Jumatnya, baju tidurnya, baju olahraganya, baju masjidnya, semua baju pakaian anaknya ada. Sekali kita pikirkan sejenak. Tapi jangan berlarut-larut dipikirkan, isi dengan amal soleh, isi dengan amal khair. Apa isinya? Teringat pada orang tua, buka hafalannya, baca murojaah hafalannya. Ambil sudut-sudut masjid, naik ke tempat-tempat tidur, buka bacaannya, ulang hafalannya, ya kan? Karena mengingat-ingat itu tak bermanfaat untuk orang tua. Kita ingat-ingat, menghayal-hayal aja, ya. Itu lumayan, dihayalkannya enaklah di rumah adik, di rumah main HP, nonton TV, makin tak bermanfaat, ya kan? Nah, jangan disibukkan, jangan begitu. Tapi sibukkan dengan amal khair, dengan amal baik. Teringat pada orang tua, pakaian orang tua, ingat pakaian kita. Kenapa ku campak-campakkan pakaian yang diberikan oleh orang tuaku, yang orang tuaku susah payah membelikan. Tiba-tiba dengan mudah ku campak-campakkan. Luar biasa itu. Ada orang tuanya, bukan main dia memberikan pakaian untuk anaknya. Anaknya dengan gampangnya mencampakkan pakaian. Ada masuk di rendamnya 7 hari 7 malam. Sampai hitam air rendaman itu, tak diangkat-angkat. Ya. Jadi begitu teringat kita, jangan asik-asik menghayal. Langsung amal khair, cuci pakaian. Yang campak ambil, yang kotor cuci, yang kusut gosok, ya kan? Yang berserak susun. Amal khair. Kalau tak kita sibukkan dengan amal khair, sibuk kita dengan amal sayyi'ah. Wa amma qawluhu alaihi salatu wassalam. Nah, jadi jangan banyak berapa ya? Jangan banyak kekhawatiran, kecuali untuk kekhawatiran yang sifatnya akhirat. Adapun dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minadz dzunubi dzunuban la yakfuruha illa hammul ma'isyati. Ada hadis Nabi, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu, inna minadz dzunubi dzunuban, ada dosa la yakfuruha illa hammul ma'isyah. La yakfuruha, yang tak dihapuskan, illa hammul ma'isyah, kecuali dengan memikirkan ma'isyah, pekerjaan kehidupan, mencari kehidupan. Oh, itu hadis Nabi itu ya. Ada dosa kita yang tak bisa ditutupi kecuali dengan mencari nafkah. Ini untuk nanti sudah besar-besar, ya kan? Kalau nanti sudah berkeluarga, ada dosa kesalahan yang tak bisa ditutupi, yang tak dihapuskan Tuhan kecuali dengan memikirkan mencari nafkah untuk keluarga. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Tadi kan ulama sebutkan di atas, katanya walah ya tamman, jangan khawatir. Sementara hadis ini katanya ada dosa yang tak dihapuskan Tuhan kecuali dengan hammul ma'isyah, kekhawatiran terhadap kehidupan, memikirkan kehidupan, memikirkan rezeki, memikirkan nafkah. Dijelaskan beliau, fal muradu minhu qadru hammin la yukhillu bi a'malil khair. Yang dimaksud dari hadis ini yaitu kadar kekhawatirannya, qadru hammin la yukhillu bi a'malil khair. Kadar hamnya tadi tidak sampai dia menghalangi untuk berbuat kebaikan, untuk beramal khair. Maksudnya, kalau dia seorang ayah, sibuk dia, kekhawatiran dia mencari ma'isyah, kehidupan untuk anak keluarganya tadi,
tak sampai menghalangi dia untuk berbuat amal khair. Dicarinya nafkah, carinya rizki, tak sampai menghalangi dia untuk mengerjakan sholat, untuk membayar zakat, untuk dan lain-lain sebagainya. La yashghulul qalba syughlan. Tidak menyibukkan hati dengan satu kesibukan yukhillu bi ahdaril qalbi fis shalah, sehingga mengosongkan datangnya kehadirnya hati ketika sholat. Sana sibuk dia mikirkan nafkah, kemana anakku pakaiannya, SPP anakku bulan ini belum dibayar, ada lagi uang bajunya belum lunas, ya kan? Itu tak ada masalah selama la yukhillu bi ahdhil qalbi fi shalah. Tidak sampai mengosongkan, sampai hatinya pun ketika sholat mikirkan itu juga. Fa inna dzalikal qadra minal hammi wal qasdi min a'mal akhirah. Maka sesungguhnya yang demikian itu, kadar yang demikian itu adalah termasuk dari amal akhirah. Kalau takaran-takaran memikirkan tak sampai dia menghalangi ibadah, itu min a'malil akhirah, termasuk bahagian dari amal-amal akhirat. Jadi itu Ananda ya. Kalau kita yang pelajar ini jangan khawatir, ya. Ananda mau membalas, Ananda mau menyenangkan hati orang tua yang sudah membiayai itu. Bagaimana caranya? Ananda tahu tidak? Salah satu cara agar rezeki kedua orang tua kita itu lancar, salah satunya adalah belajar serius. Ada kadang kenapa orang tua itu dibukakan rezeki, kenapa orang tua itu lancar rezekinya? Karena anaknya serius belajar. Kenapa kadang-kadang dia susah, sempit? Karena anaknya tak serius belajar. Jadi asbab kita serius, asbab kita berdoa kepada Allah Ta'ala, serius kita meminta kepada Allah Ta'ala. Kalau kita meminta Allah Ta'ala, ya Tuhan, aku ingin belajar sampai S1, S2, S3, jadi orang yang alim. Kalau kita minta seperti itu, dari mana jalannya rezeki itu datang? Salah satunya datang kepada kedua orang tua. Serius belajar. Jadi asbab datangnya rezeki kepada ayah emak kita. Tapi kalau kita serius, gimana Tuhan mendatangkan rezeki kan? Ya, Tuhan terserahlah mau separah tidak, ya kan? Berhenti pun nggak apa-apa ya Tuhan. Kata Tuhan, serius sekali dia belajar, terus salah kasih rezeki. Jadi kalau mau menyenangkan orang tua serius belajar, pasang tekadnya kan? Agak mas sedikit lawan. Tak ada orang rajin terus. Tapi orang yang belajar itu begitu ingat dia sedang malas, rajin dia langsung. Begitu ingat dia, langsung dia bangkit, ya kan? Kenapa aku begini? Aku harus begitu. Lanjut. Wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaiqi ad-dunyawiyah. Wala budda, mesti, li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, min taqlilil alaiq, daripada taklil, mengurangi, alaiq, ketergantungan ad-dunyawiyah, keduniaan, biqadril wus'i, dengan takaran kemampuan. Ini penting juga ini Nanda ya. Mestilah bagi seorang penuntut ilmu itu jangan mengurangi ketergantungannya pada sifat yang keduniawian. Apa contohnya itu? Contohnya misalnya masalah rambut. Maka rambut pelajar itu tak cocok panjang-panjang.
Jangan asik menyisir rambut saja kerjanya kan. Untuk menengok kaca, menyisir rambut dibutuhkan waktu 1 hari 1 jam. Mau waktu itu kan. Nengok bukanya rambut, geser ke sana, geser kemari, tarik ke belakang, tarik kemari. Menyampoinya 1/2 jam, ya kan? Menyisirnya 1/2 jam. Geser ke belakang, geser kemari, geser ke belakang, geser kemari, kan? Potong sedikit, potong sedikit, potong sedikit. Buang-buang waktu. Bagus pendek kan aja, selesai. Tak sisir pun masih rapi. Itu menghilangkan kebutuhan pada sifat yang keduniawian. Tak membuang-buang waktu. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus katanya mengurangi ketergantungannya sifatnya keduniawian. Tak penting kali dia gaya, ya. Apa harusnya? Yang penting pakaian rapi, bersih, udah. Tak harus yang begini, tak harus yang begitu. Yang penting rapi, bersih. Pakaian itu tak perlu baru, tapi kalau rapi dan bersih sudah cukup indah untuk dipandang. Tapi kalau baru pun dia tak rapi, tak digosok, kusut, nah itu agak sedih kita melihatnya. Taqlilil alaiqi ad-dunyawiyah, mengurangi ketergantungan yang sifat keduniawian. Bagi seorang pelajar itu makanan itu biasa saja, apa yang ada dia makan. Tak harus aku makan tuh siang tuh harus gulai. Tak perlu. Ada yang makan, ya kan? Tak ada puasa dia. Yang penting aku bisa belajar. Yang penting aku bisa murajaah. Taqlilil alaiqi ad-dunyawiyah biqadril wus'i, sekuat sekadar kemampuannya. Walihada ikhtarul ghurbah. Walihada, oleh karena ini, ikhtaru, para pelajar-pelajar itu memilih al-ghurbah, mengasingkan diri. Walihada ikhtaru al-ghurbah. Oleh karena inilah ikhtaru, mereka memilih al-ghurbah, mengasingkan diri. Maka pelajar itu, orang belajar itu jarang dia berkumpul-kumpul. Jarang dia bercerita. Dia banyak mengasingkan diri. Kenapa? Dia mengulang hafalan. Tak perlu pada banyak-banyak dia berkombur-kombur, bercakap-cakap, ya kan? Diambil waktu, diambil tempat-tempat yang agak sedikit tak banyak orang, diulang hafalannya, murajaahnya, ya kan? Bacanya bukunya, dibuatnya catatan-catatan. Tak perlu. Tak perlu kali dia cakap-cakap, berkombur-kombur, ya kan? Nah, mengurangi. Jadi dia mengasingkan diri, merubah. Nah, diambilnya mimbar, dibukanya menghadap kiblat, dibukanya hafalan. Bukan tidur. Dia menyendiri, rupanya tidur, ya kan? Nah, bukan menyendiri tidur, menyendiri untuk mengulang hafalan, menghindarkan kawan-kawan. Ini kok ada kawan dia bercerita ujung-ujungnya, jadi agak jauh dari kawannya, dibukanya bukunya, pelajarannya, Qur'annya, diulangannya hafalannya. Aku belum mau aku dibangkit kalau belum dapat setengah juz. Dapat setengah juz, alhamdulillah. Baru dia bercerita sama kawannya. Harus begitu. Aku sekali duduknya harus dapat 1 juz. Baru boleh balik ke kamar. Ada tekad-tekadnya seperti itu, ya. Lanjut. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqah wan nasabi fi safarit ta'allum. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wan nasabi fi safarit ta'allum. Wala budda, mestilah, li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, min tahammulil masyaqqah, dari memikul kesulitan, wan nasabi, dan keletihan, fi safarit ta'allum, dalam perjalanan belajar. Fi safari at-ta'allum, dalam perjalanan
belajar. Jadi seorang yang belajar itu Ananda, haruslah dia, pastilah dia merasakan kesulitan dan kelelahan. Pasti kan? Mustahil kalau ada orang belajar tak lelah. Pasti ada lelah. Siapa yang tak mau dengan kelelahan belajar, maka dia harus siap-siap dengan lelahnya kebodohan. Nah, gitu kata orang bijak itu kan. Siapa yang tak siap dengan lelahnya belajar, maka dia harus siap-siap dengan letihnya kebodohan. Harga bodoh itu mahal Ananda. Mahal harga bodoh itu. Susah kita dibuatnya. Tapi kalau Ananda pintar, Ananda jadi orang alim, bukan hanya selamat di dunia, bahagia juga di akhirat. Tapi menjadi orang alim itu tak mudah. Harus dia menjalani kesulitan. Harus dia menjalani kelelahan. Sulit itu kan? Di rumah tidur-tiduran. Di rumah bisa tidur, main HP, nonton TV. Ini masuk di pondok mulai apa? Letih, lelah. Tapi 1 bulan, 2 bulan dapat 3 juz, 2 juz, 1 juz. Selama di pondok dia bisa menghafal 5 juz. Gimana bisa dapat 5 juz? Tak akan dapat kecuali dengan menghadapi keletihan, kelelahan. Orang yang tak mau berletih-letih menghafal, tak usah menghayal dia menjadi hafiz Quran. Orang tak mau berlelah-lelah dia menghafal, tak usah dia menghayal hafalannya bisa mungkin 2, 3, 4, 5 juz. Kalau mau dia lancar, dia harus siap untuk berletih-letih mengulang hafalan. Itulah maknanya. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqah wan nasab fi safarut ta'lim. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Musa alaihi salatu wassalam, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam berkata, fi safarit ta'allumi, dalam perjalanannya untuk belajar. Walam yanqul anhu dzalik fi ghairi minal asfar. Walam yanqul anhu, dan tidak pernah tak pernah dikatakan, dinukilkan darinya, fi dzalika anhu dzalik, dan demikian itu, fi ghairi minal asfar, dari yang lain dari perjalanan-perjalanan. Maksudnya tak pernah Nabi Musa mengatakan yang seperti itu. Banyak musafir Nabi Musa melakukan perjalanan, tak pernah dia mengatakan kelelahan yang seperti itu, kecuali hanya ketika dia belajar. Apa kata Nabi Musa? Termaktub dalam surah Thaha, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sesungguhnya laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sesungguhnya kami bertemu min safarina, daripada perjalanan kami ini, nasaba, kelelahan, keletihan. Jadi Nabiullah Musa alaihissalam pernah melakukan perjalanan untuk bertemu Nabi Khidir. Nabi Khidir untuk belajar. Banyak perjalanan Nabi Musa. Ada perjalanannya menyelamatkan diri kejaran Fir'aun, ya kan? Banyak perjalanannya, tapi tak pernah dikatakannya begitu lelahnya, kecuali ketika dia disuruh belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ternyata Nabi pun belajar merasakan kelelahan, apalagi kita. Nah, kalau ada mau belajar pula, Ustadz, bisa tidak aku duduk-duduk golek-golek lancar hafalanku? Mana bisa? Ini dihafal, bukan di download, ya kan? Kalau di download mudahlah, tetap adanya paket, terus ada wifi, ada download, dah putar aja. Maksud kenapa apa untuk lancar-lancar? Kenapa perlu sambut-sambut? Iyalah, namanya dihafal, bukan di download, ya kan? Ya asal itu, namanya ada lupa-lupa sedikit. Dihafal namanya, ada yang lupa, biasa itu. Yang tak boleh itu, tak ada yang lupa dia. Ada apa yang lupa? Tak ada. Karena memang tak ada yang dihafal.
nggak boleh. Kalau ada menghafal, pastilah ada yang lupa. Itu manusiawi, wajar. Kalau ada orang yang tak lupa-lupa, berarti dia tak hafal-hafal, ya kan? Aku tak pernah aku hilang hafalanku, katanya. Kenapa? Memang tak pernah aku hafal. Apa yang mau hilang, ya kan? Liya'lama anna safarul ilmi la yakhlu, liya'lama, untuk memberitahu, ungkapan Nabi Musa tadi itu, liya'lama, untuk memberitahu, anna safarul ilmi, bahwasannya perjalanan ilmu, safarul ilmi, perjalanan ilmu, la yakhlu, la tidak, yakhlu kosong, tidak sunyi atau tidak kosong, anit ta'abi, dari kelelahan, keletihan. Artinya, kalau ada yang merasa letah, kalau ada merasa letih, itu sesuatu yang wajar. Bahkan Nabi Musa pun pernah mengatakan tersebut, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Jadi jangan takut. Perjalanan kita belajar ini adalah perjalanan para anbiya, ya kan? Jalan yang kita jalani ini adalah jalan para nabi, jalan para orang-orang soleh, perjalanannya para orang-orang alim, para ulama, ya kan? Kalau ulama dulu menjalani ilmu, cari ilmu itu merasakan kelelahan, maka sungguhnya kelelahan yang sama sedang kita rasakan karena kita melakukan dan menjalani jalan yang sama. Kalau mau berlelah-lelah belajar, insya Allah nanti dia akan senang dengan kepintaran, dengan pemahaman, dengan ilmu. Siapa yang tak mau berlelah-lelah untuk belajar, maka siap-siap dia lelah dalam kebodohan. Bodoh itu sakit, ananda, ya kan? Baik, saya pikir itu saja kajian kita pada malam Ahad ini. Kita lanjutkan pada pekan depan. Oh, nampaknya kita ini pengajian terakhir kita untuk sebelum Ramadan ini ya. Pekan depan kita sudah masuk bulan Ramadan. Iya, sedih pula awalnya kan. Baiklah, nampaknya kita akan melakukan libur yang panjang karena kita akan masuk ke bulan Ramadan ya. Kita ringkas sebentar bahwasanya yang pertama, seorang penuntut ilmu itu jangan khawatir, jangan sedih masalah dunia. Jangan khawatir masalah SPP ku bagaimana, nanti aku sekolah kemana, nanti aku kuliah kemana, ya kan? Tugasnya apa yang sekarang kerjakan. Kalau serius sekarang, insya Allah akan datang dibuka Allah jalan. Yang kedua, orang pelajar ilmu itu mengurangi ketergantungan pada dunia, ya kan? Tak harus mana, apa yang ada. Tak ada akar, tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada pulpen yang panjang, pulpen yang pendek pun jadi. Tak ada buku yang baru, buku lama tak masalah. Tak ada baju yang lama, baju yang baru, baju yang lama tak masalah. Yang penting sama aku bisa belajar. Taqlilil ala'iq ad-dunyawiyah, mengurangi ketergantungan pada hal-hal duniawi. Berkawan jadi, berkawan boleh. Kalau kawan itu membuat aku makin rajin. Tapi kalau berkawan itu membuat aku makin malas, tak usah berkawan pun jadi. Biar aku sendiri aja. Kan gitu kan? Kemudian yang terakhir, seorang pelajar itu pasti akan merasakan kelelahan, keletihan dalam menjalani, mencari ilmu atau pelajaran yang dijalani. Itu saja, kita lanjutkan pada pekan depan. Kita tutup dengan membacakan doa yang pada malam hari ini. Doa ini disampaikan untuk guru-guru kita, khususnya almarhum guru Ustaz, almarhum Ustaz
Hamdan Nasution Al-Hafidh, kemudian khususan li ruh almarhum Muhammad Asy Nasution Al-Hafidh, Ustadz Asnan Arifin, seluruh guru-guru, orang tua. Kemudian pada malam hari ini juga kita sampaikan doa kita untuk keluarga besar Asy-Syifa Nasution, khususnya almarhum Hasbi Zainun bin Zainun Putih, dan juga Ibunda Yeniana binti Suyata. Ala hadhihi niyah khususan li arwahi man ijtama'na hauna bisababih wa antal a'la wa a'lamu bi asma'ih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ij'alna mimman ittaba'al Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Bibarakati da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azza salati wa salami li rasulillah. Azza salati wa salami li rasulillah. Salli wa sallim ala al-mu'allim. Salli wa sallim ala al-mu'allim. Ahmad Muhammad Yasin khairil bariyah. Ahmad Muhammad Yasin khairil bariyah.
Terima kasih kepada Syifa Nasution. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, panjangan umur, kemurahan rezeki kepada Syifa Nasution beserta keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.